1M022010 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan ini saya akan mereview salah satu video dari channel Pecah Telur, yaitu video yang saya ambil adalah panduan bertani anggur, import skala rumahan, cepat berbuah dan lebat. Nah, pada video kali ini saya mereview sedikit bagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Samidi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samidi, alamat RT 1 RW 1 Dusun Pilang, Desa Lijang Sewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saya di bidang pertanian, untuk tanaman ya macam-macam, dan kebetulan di lokasi ini menanam buah anggur, dan ini kurang lebih usia sudah 2 tahun. Dunia anggur ya masih belajar, mas, ini mungkin kurang lebih 2 tahun lebih sedikit ya kita belajar. Dan di sekitar kita ini sebenarnya sudah ada tanaman anggur, namun anggur jenis lokal. Jadi untuk orang-orang yang sudah menanam itu dari perawatan mungkin kurang dipahami dan sebagainya. Dan saya sendiri ini masih belajar bagaimana tentang varian-varian anggur sebelum dunia anggur. Baiklah, pada potongan video ini dijelaskan bahwasannya Bapak Samidi adalah seorang petani yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, beliau adalah petani seperti pada umumnya yang menanam tanaman tembakau, cabai, terong, gambas, dan sebagainya. Akan tetapi, beliau baru mencoba menanam anggur yaitu sejak 2 tahun terakhir. Nah, pada awalnya Bapak Samidi ini hanya coba-coba saja menanam tanaman anggur, dan itu pun diberitahu oleh temannya. Jadi temannya Pak Samidi ini lagi suka dengan anggur. Nah, jadi temannya Pak Samidi ini memberikan bibit anggur ke Bapak Samidi. Nah, dengan demikian Pak Samidi pun mulai belajar bagaimana cara menanam anggur yang baik, bagaimana cara menyiapkan media tanam yang baik untuk pertumbuhan tanaman anggur itu. Nah, selain dari bibit yang diberikan oleh temannya Pak Samidi pun juga mencoba untuk menanam dengan benih yang dia beli sendiri. Nah, dari video ini bahwasannya anggur yang Bapak Samidi tanam itu jenisnya ada 2, yaitu anggur jenis Jupiter dan jenis Ninel. Nah, kedua anggur ini adalah anggur import yang bisa ditanam di Indonesia. Sebenarnya memang benar, dari tanaman itu diawali dari media. Jadi dari media itu yang saya utamakan adalah sejenis kompos atau pupuk bokasi dari kotoran hewan yang sudah difermentasi. Dan selanjutnya, kalau kita memakai pupuk bokasi kotoran hewan yang sudah difermentasi, itu bisa mengurangi dari pupuk nitrogen maupun NPK dan jenis-jenis lain yang bersifat kimia. Jadi kita ya memang menggunakan kimia, namun tidak banyak. Seperti untuk pembuahan kita tambah NPK, tambah jenis-jenis yang lain, itu bisa mengurangi untuk biaya operasi yang banyak. Dan untuk pupuk bokasi, istilahnya itu kan untuk kualitas tanaman kan lebih baik, untuk buah juga lebih baik, dan masa panen lebih panjang, itu sejenis untuk tanaman horti. Namun kalau anggur ini kan waktunya lama, jadi dari perawatan itu tergantung. Nanti untuk pembuahan itu nanti bisa 5-7 bulan maupun 1 tahun, itu tergantung. Nah, kemudian di sini Pak Samidi sudah menjelaskan bahwasannya jika ingin menanam anggur, itu pentingnya adalah media tanamnya harus kita siapkan sebaik mungkin. Ya, seperti menggunakan pupuk kompos, menggunakan pupuk dari fermentasi kotoran hewan, dan juga menggunakan sedikit pupuk kimia. Nah, untuk penanaman anggur sendiri itu bisa mulai berbuah sekitar 5-7 bulan kalau perawatannya baik. Karena sebenarnya pada menanam anggur ini itu buah bisa berbuah atau tidaknya kita yang menentukan. Karena menanam buah anggur itu mulai dia bisa berbunga adalah ketika kita memotong atau terus memangkas rantingnya.
Nah, jadi inilah yang membedakan tanaman anggur dengan tanaman yang lainnya. Karena kalau tanaman lainnya untuk bisa berbuah dia harus memiliki daun yang lebat, ranting yang banyak gitu. Berbeda dengan anggur. Anggur harus kalau anggur, tanaman anggur untuk bisa berbuah itu harus kita pangkas rantingnya karena nantinya tempat yang sudah kita pangkas rantingnya itu akan muncul bunga seperti itu. Dan itu pun kita tidak bisa memangkasnya setiap hari. Nah, untuk jangka pemangkasan ranting-ranting pohon anggur ini yaitu kita beri jeda sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Dan itu kita juga bisa membuat apakah tanaman anggur yang kita tanam ini berbuah lebat atau tidak. Nah, kalaupun nanti kita kebanyakan memangkas dan itu membuat banyak bunga yang tumbuh, itu bunga dari tanaman anggur itu bisa kita pangkas sedikit-sedikit. Jadi kita sisakan saja mana bunga yang setidaknya bisa untuk berbuah seperti itu. Karena kalau buahnya terlalu lebat itu juga tidak akan maksimal tumbuhnya. Makanya jadi bisa kita programkan sebanyak apa buah yang akan kita tumbuhkan pada tanaman anggur tersebut. Apabila kena hujan ya, atau di musim dingin yang sangat mengeluarkan embun banyak seperti kalau di malam hari sampai netes-netes itu biasanya kalau di daun anggur juga terserang embun bulu. Namun apabila ada bercak-bercak seperti panu, apabila itu nanti segera disemprot dengan fungisida, insya Allah itu nanti bisa kering, terus akhirnya bisa tumbuh segar kembali apabila kita dalam pengamatan lebih jeli. Jadi anggur itu bisa 5 bulan, bisa 7 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung perawatan kita. Kalau kita istilahnya nopo nggih, sergep, sering dipupuk dan dikocor dan diberi obat-obat, ya obat untuk menyehatkan pohon. Itu mungkin 5 bulan, 6 bulan sudah bisa dibuahkan. Nah, teman-teman, selain kita tahu bagaimana cara merawat pertumbuhan anggur, mestinya kita juga harus paham tentang hama-hama yang bisa menyerang tanaman anggur tersebut. Nah, jadi untuk membasmi hama tersebut kita bisa memberikan obat hama. Akan tetapi tidak boleh berlebihan karena nantinya ketika kita memberikan obat hama terlalu berlebihan itu akan mengganggu pertumbuhan dari daun tanaman anggur tersebut. Tidak tahan dengan air hujan. Namun apabila kita bisa istilahnya mengamankan air hujan, seperti atasnya dipasang jupi, plastik pengaman air hujan itu, insya Allah bisa panen. Ya sementara ini nanamnya kan belum lebar ya istilahnya, ini hanya coba-coba saja. Nah, tanaman anggur sendiri itu ternyata tidak tahan dengan air hujan. Jadi ketika hujan deras datang, sebaiknya kita harus memberikan plastik pengaman supaya air hujan yang jatuh ke daun anggur ini tidak terlalu berlebihan. Buat pot-pot bawah itu ya, ini memerlukan biaya ya mungkin kurang lebih 10 juta lah dari bambu. Namun ini saya kerjakan sendiri karena saya ya. Nah, Bapak Samidi bilang bahwasanya untuk modal awal beliau membuat kebun anggur di belakang rumah ini yaitu modalnya sekitar 10 juta. Nah, itu beliau gunakan untuk membuat pot-pot tanaman anggur yang terbuat dari semen, kemudian membeli bambu untuk membuat sistem perambatan dari tanaman anggur tersebut. Dengan dapat dari anggur ini apa Pak? Sementara ini hanya hati saja yang saya dapat, senang. Kalau tentang penghasilan untuk istilah finansial atau uang, ini belum bisa mengukur ya. Jelas ini saya menanam anggur ini mempunyai hati yang senang. Karena apa? Kalau kita menanam terus kelihatan buah-buah istilahnya yang gerembel itu tidak, rasanya seperti tidak ternilai hati saya untuk melihat tanaman ini. Nah, jadi selama 2 tahun Bapak Samidi berkebun anggur, itu yang beliau dapatkan adalah hati yang senang. Ya, sama dengan petani pada umumnya ketika melihat tanaman yang sudah ditanam itu membuahkan hasil, berbuah lebat, itu akan membuat hati kita menjadi senang. Nah, jadi karena Pak Samidi ini hanya coba-coba saja, beliau tidak berharap lebih,
Yang penting tanaman anggur yang beliau tanam itu berhasil bisa berbuah. Nah, harapannya Pak Samidi ingin bisa menanam anggur di tempat yang lebih luas, yaitu seperti di kebun anggur, karena selain untuk pertumbuhan tanaman anggurnya juga baik, tempat yang luas juga bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi kebun anggur. Itulah harapan dari Bapak Samidi. Kuncinya hidup itu hati senang, merasa bahagia. Namun kita harus penuh sosial. Dimanapun kalau bisa kita menjadi seorang pelayan. Jangan dilayani, tetapi kita harus melayani. Itulah kunci kesehatan bagi saya yang saya rasakan. Ya. Nah, karena banyaknya ujian di dalam hidup Bapak Samidi, seperti beliau terkena penyakit jantung koroner, dan istrinya juga terkena penyakit kanker ganas, dan alhamdulillah beliau dan istrinya sehat sampai saat ini sehingga masih bisa melakukan aktivitas keseharian. Nah, kunci sehat, kunci hidup tenang menurut Bapak Samidi yaitu kita harus bahagia dan harus memberikan manfaat untuk banyak orang. Karena dengan kita hidup yang berbahagia, terus merasa cukup dan juga bisa bersosialisasi baik di lingkungan masyarakat, itu sudah membuat Bapak Samidi dan keluarga merasa lebih senang, lebih tenang, dan bisa menjalani kehidupan keseharian dengan penuh rasa syukur. Ya, saya sampaikan kepada sanak saudara maupun teman-teman dan kerabat dan orang lain pun juga, bukan hanya di Tulungagung atau daerah saya sini saja, mungkin di lain daerah. Apabila saudara-saudara ingin budidaya anggur, mari berkonsultasi dengan saya. Saya siap melayani atau membantu kalian. Namun saya ini juga tidak punya teori tentang anggur yang 100%. Saya hanya mengamati saja bagaimana tentang tanaman anggur bisa dibudidayakan dengan tumbuh subur dan sehat. Apabila saudara-saudara itu istilahnya sudah kena penyakit kronis, terutama jenengan harus sabar dan menerima. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya apabila jenengan-jenengan itu diberi kesehatan, mari kita bersosial yang tinggi, mencintai, menyayangi kepada sesama. Lepaskan apa yang Anda miliki. Suatu contoh yang Anda miliki itu harta benda. Karena apa? Harta benda itu banyak yang mengatakan, bahkan para senior kita mengatakan bahwa itu titipan dari ilahi. Jadi jangan dipikirkan yang mendalam. Kita bisa berbuat sosial yang tinggi supaya kita diberi hidup yang barokah. Hidup yang panjang itu penuh kesehatan, dan hidup barokah itu kita saling menyayangi, mencintai dengan sesama. Itulah harapan kami. Nah, pada akhir video Bapak Samidi menyatakan bahwasannya beliau siap untuk menerima jasa sebagai konsultasi dalam penanaman tanaman anggur. Silahkan untuk teman-teman saya ataupun yang lainnya jika ingin atau berminat untuk menanam anggur, bisa belajar lebih banyak dari Bapak Samidi. Nah, Bapak Samidi juga menyatakan bahwasanya kita itu hidup harus barokah, atau jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau tentang harta saja itu tidak perlu dipikirkan mendalam, kan harta sudah ada yang mengaturnya. Jadi hiduplah untuk bermanfaat ke banyak orang. Baiklah, mungkin itu saja review dari video panduan bertani anggur dari Bapak Samidi di channel Pecah Telur. Nah, dari video Bapak Samidi ini saya terinspirasi untuk bisa menanam anggur seperti Bapak Samidi ini, baik itu anggur import ataupun anggur lokal. Nah, kenapa saya pilih video Bapak Samidi ini? Karena saya ini
Selain suka menulis dan suka membaca, saya juga suka menanam tanaman. Jadi saya rasa untuk tanaman anggur adalah sesuatu yang harus saya coba untuk tanam sendiri di rumah. Nah, harapan saya dengan adanya video ini, saya dan orang lain juga bisa terinspirasi untuk bisa bertanam dengan menanam anggur. Karena ya kita tahu anggur ini adalah salah satu buah yang sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat kalangan atas ataupun masyarakat kalangan bawah. Jadi buah anggur itu memiliki nilai di masyarakat Indonesia. Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya dan semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai menanam anggur, semoga berhasil dan terus ikuti langkah Bapak Samidi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.